Laju penularan COVID-19 belum mampu dikendalikan. Kasus COVID-19 terus melonjak. Dalam sepekan ini, beberapa kali kasus positif harian tembus angka 27.000 lebih. Pemerintah yang dinilai terlambat menarik rem darurat pada akhirnya memberlakukan PPKM darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. Tujuannya untuk mengendalikan penularan, menjaga bor di rumah sakit, dan menahan kenaikan angka kematian akibat COVID-19. Ada 3 formula untuk melawan penyebaran COVID-19, yakni menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin mentaati 5M, program vaksinasi kepada 70% penduduk untuk menciptakan herd immunity dan meningkatkan imunitas tubuh. Dengan munculnya varian baru COVID-19 yang lebih menular dan mematikan, serta terjangkitnya pasien positif pada diri penerima vaksinasi lengkap, maka imunitas tubuh menjadi kunci melawan COVID-19 yang sampai kini belum ada obatnya. Ada sejumlah langkah untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti asupan nutrisi yang bergizi, istirahat cukup, tidak stres, dan olahraga teratur. Namun, ada kalanya saat tubuh jatuh sakit, tidak fit, dan pencernaan terganggu. Upaya untuk menambah kekebalan tubuh tidaklah mudah. Padahal, tubuh perlu respon cepat untuk melawan ganasnya virus yang memicu risiko tinggi seperti COVID-19. Belakangan ini muncul tren terapi penambah kekebalan tubuh atau immune booster agar tubuh lebih kuat dalam menghadapi serangan virus. Tidak terkecuali juga untuk melawan virus corona. Sejumlah pejabat publik, kepala daerah, komisaris BUMN, dan artis telah melakukannya. Yuk simak liputan Gatra di salah satu penyedia layanan immune booster di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Seperti apa terapinya, apa saja kandungan dari immune booster, dan sejauh mana manfaatnya. Kami dari Biotek, memang sejak awal COVID tahun 2019 akhir dan di 2020 awal, kita sudah membantu pemerintah melakukan tindakan-tindakan pelayanan untuk menjaga imunitas ke masyarakat, dan kita melahirkan produk semacam immune booster untuk menjaga imunitas dan stamina. Jadi kita awal dari keprihatinan saat awal pandemi muncul masuk ke Indonesia di tahun 2020 di bulan Februari. Kita sempat WFH selama 3 bulan dan saya mencoba mencari solusi apa yang harus kita bantu untuk masyarakat kita. Dan disitulah saya dengan teman-teman berdiskusi menemukan beberapa solutif alternatif. Saat itu kita pakai metode herbal dan kita sudah membantu dari mulai di Secapa Angkatan Darat, kita juga banyak membantu beberapa masyarakat, dan kita bisa juga saat itu kita bergerak sampai ke Jawa ya, ke Surabaya, ke Bandung, ke Semarang. Saat itu memberikan treatment suntikan berupa imun booster. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita mungkin hampir 20.000 lebih kita bisa melakukan pelayanan, dan sudah
mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan bahwa pelayanan imun booster ini sangat diperlukan untuk membantu para penderita COVID yang tertular maupun untuk pencegahan. Baik, kita memang melakukan serangkaian uji klinis, ya kan. Kalau herbal mungkin sekarang kita lagi menunggu beredar izin dari BP POM dan kita lakukan solusi dengan imun booster ini. Imun booster ini adalah racikan dari dokter kami yang kita sebut koktail. Jadi di situ ada beberapa ingredients dari mulai vitamin C, ada B1, B kompleks, ada vitamin E-nya, ada antioksidan, anti alergi, dan ada kolagennya di situ. Dan memang dari semuanya ini kita udah lakukan semacam parameternya, dan alhamdulillah bagi yang COVID itu bisa 3-4 hari sembuh. Kita komunikasikan juga obat herbal yang kita minum. Itu kita produksi, kita minum, biasanya itu setelah suntik imun booster sehari berikutnya akan kita sarankan untuk minum obat herbal itu. Dan mengenai vaksin, memang sejak vaksin dianjurkan kepada masyarakat, kita kan tahu ya, yang vaksin ini pun pasti ada efek timbul setelah divaksin. Dan disinilah peran kita membantu menjaga imunitas itu supaya efek itu tidak berdampak secara serius, begitu Pak. Dan ini sudah sangat efektif, banyak juga yang sudah vaksin 2 kali ke tempat kita seperti itu. Dan beda fungsi ya, mungkin kalau vaksin kan memang itu untuk daya tahan tubuh dan menangkal tertularnya virus, terutama sekarang kan juga virus sudah bermutasi ya, sudah mencapai varian Delta, sekarang ini gampang menular. Jadi disitulah sebenarnya peran imun booster di situ Pak. Dan kemudian kita juga ada pelayanan, seandainya orang habis kena COVID, itu pasti komorbidnya akan semakin parah, terutama di paru-paru, di pernapasan, di diabetesnya, kemungkinan juga di ginjal dan di livernya. Itu kita ada terapi sel Pak, kita suntikan terapi sel untuk memperbaiki sel yang timbul akibat efek dari setelah dia kena COVID Pak. Mungkin di luar banyak sekali menawarkan imun booster, tapi kita ada kelebihan Pak. Di sini ada beberapa kumpulan vitamin dosis tinggi. Ada juga mungkin yang nggak ada di luar itu adalah ada semacam tambahan, yaitu terapi sel tadi Pak. Ada terapi sel, ada anti radangnya, ada anti alerginya. Mungkin di situ aja bedanya Pak. Kita lebih komplit Pak. Sekarang kita ada semacam prokes ketat. Sebelum diimun kita lakukan swab gratis. Nah, begitu dia hasilnya negatif, kita arahkan ke tempat kita di klinik. Tapi bagi yang positif biasanya kita akan suntik di bawah Pak. Di bawah itu ada tenda untuk pelayanan yang positif, dan kadang-kadang mereka juga karena lemes dia dilakukan di mobil seperti itu. Dan memang sejak aturan prokes ini kita ikutin ya kan Pak. Bagi yang sudah positif biasanya dia 3-4 hari sembuh ya. Untuk pencegahan pun mungkin bisa dilakukan setiap bulan untuk menjaga stamina dan imunitas. Ya, kalau untuk pencegahan mungkin sebulan sekali. Ya, karena kan sekarang ini kan virusnya sangat cepat menular, jadi sebulan sekali lah untuk menjaga imunitas. Kalau untuk penderita COVID itu bisa selama sakit itu bisa 2 kali, ya. Setelah sembuh mungkin 3 minggu sekali Pak.
Ya, kalau untuk balita minimal di 5 bulan, Pak. 5 bulan usia, dan kalau untuk dewasa itu tidak terbatas. Ada pasien kita yang umur 85 tahun kita imun booster. Artinya manula juga? Manula bisa, ya manula bisa. Iya, mungkin sebelum izin keluar kita kan sosialisasi dari mulut ke mulut. Ya, kebetulan dari pejabat, kalangan pejabat yang sudah rutin itu seperti Pak Muldoko, Pak Boy Rafli Amar, ada beberapa teman juga di Mabes TNI, dan di kalangan KSP pun mungkin hampir semua sudah ya melakukan terapi ini, Pak. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun mereka tidak terpapar, Pak. Jadi setelah itu ya, setelah izin keluar ya kita lebih gencar sosialisasi di medsos dan lain-lain. Dan memang sampai hari ini banyak yang mengikuti ya terapi kita, karena memang hasilnya sangat signifikan, sangat memuaskan, Pak. Kalau harga sangat terjangkau buat masyarakat, ya kita di harga range antara 600.000 sampai 1 juta. Memang kalau negatif itu mungkin 600 sampai 700 karena ada prokes juga, Pak. Kalau untuk yang positif ada treatment sendiri sampai di angka 1 juta. Sangat terjangkau, Pak. Ya kan? Ya, kita juga lakukan home visit. Selama ini kalau untuk Jakarta dan sekitarnya itu bisa kita layanin. Kita juga ada semacam komunitas mungkin yang mau disuntik secara massal. Kita lakukan, Pak. Itu ke Surabaya, ke Semarang, ke Bandung kita lakukan. Itu biasanya itu ada hari khusus ke sana. Tapi selama ini untuk home visit pun kita lakukan. Kita juga nggak melihat jumlahnya, paling minimal 5 orang kita akan datangin ke rumahnya. Kita untuk supporting dokter, kita ada 6 dokter, Pak, di sini. Ada dokter spesialis, ada 3 dokter umum, dan ada 1 dokter gigi. Kita juga ada pelayanan holistik di samping imun booster dan terapi sel. Kita ada pelayanan estetik dan pelayanan dokter gigi. Dan semuanya kita jalankan prokes, Pak. Kita untuk pelayanan pun mereka pakai APD, mereka juga pakai APD, dan pasien pun kita kasih APD yang sekali buang, seperti itu, Pak. Publik yang ingin layanan kesehatan dan meningkatkan stamina dan menjaga imunitas di saat pandemi saat ini yang akhir-akhir ini virusnya sangat cepat menular, datanglah ke pelayanan kami di TFTT Biotech, atau kita bisa dihubungi untuk home visit, kita akan layanin sampai ke rumah. Dan itu sudah kita lakukan selama 1 tahun ini, tidak ada yang bermasalah dan semua testimoninya sangat bagus dan mereka terlayani dengan pelayanan kami. Terima kasih.